Hai guys, perkenalkan nama saya Misha Raja Moetas dengan NIM 202553094. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Simak videonya sampai habis ya guys. Sistem reproduksi yang pertama yang akan dibahas yaitu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria bagian luar yaitu penis. Kita tahu bahwa penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dan air mani yang disebut ejakulasi. Organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut foreskin atau preputium. Pada saat akan memasuki masa remaja, mulut pembungkus bagian kepala penis akan dibuang yang disebut proses sirkumsisi atau disunat. Tujuan sunat adalah untuk mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Nah, di dalam penis terdapat satu saluran uretra. Saluran ini mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tetapi, keduanya tidak akan keluar bersamaan karena sudah diatur oleh tubuh kita. Ada juga skrotum dan testis. Apa itu skrotum dan testis? Skrotum adalah kulit pembungkus luar. Ia berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum, terdiri dari dua buah berbentuk bulat. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya kisaran usia 11 sampai 15 tahun. Hormon seksual berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki, misalnya tubuh lebih kekar, dada bidang, tumbuh rambut berupa jenggot atau kumis, dan tumbuh cangkun. Jadi, apakah sperma selalu dalam keadaan matang? Tentu saja belum, karena ada organ yang bernama epididymis, jumlahnya ada 2, merupakan tempat untuk pematangan sperma. Selain itu, berfungsi untuk penyimpanan sementara sebelum sperma yang nanti juga melewati ejakulasi. Ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, 2 buah seminal vesicles yang fungsinya menghasilkan energi bagi sperma agar penggerakannya baik. Yang kedua, 1 buah kelenjar prostat yang fungsinya menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap pada pH asam sampai ke cairan vagina. Dan yang ketiga, 2 buah bulboretal yang fungsinya menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Jadi itulah penjelasan mengenai sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi yang kedua yaitu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita yang pertama ada vagina. Vagina yang tampak dari luar disebut liang atau lubang vagina. Vagina adalah organ hubungan seksual pada wanita. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Di bagian dalam terdapat serviks, rahim, ovarium, tuba falopi, dan indung telur serviks atau leher rahim. Kita akan bahasnya satu persatu. Indung telur serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Selanjutnya ada rahim atau uterus berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulan yang kita sebut menstruasi. Menstruasi terjadi ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sperma, maka terjadilah kehamilan, yang kemudian berkembang menjadi bayi di uterus atau rahim. Selanjutnya ada 2 buah tuba falopi. Ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba falopi berfungsi sebagai tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Dan terakhir, ada 2 buah ovarium atau indung telur kiri dan kanan yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian bulannya. Selain itu, indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan. Salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan hamil. Siklus menstruasi dan ovulasi.
Siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan bulanan yang dialami wanita sebagai persiapan untuk kemungkinan kehamilan. Sedangkan ovulasi adalah pelepasan sel telur dari ovarium. Fertilisasi adalah bertemunya sel sperma dan sel telur, biasanya terjadi pada tuba fallopi, pembentuk zigot. Selanjutnya, implantasi adalah perkembangan zigot menjadi embrio dan menempel pada dinding rahim, menandai dimulainya kehamilan berkisar sekitar 40 minggu. Embrio akan berkembang menjadi janin yang lengkap di dalam uterus. Kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Kontrasepsi adalah metode untuk mencegah kehamilan. Kesehatan reproduksi mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Selanjutnya ada penyakit atau gangguan sistem reproduksi. Sistem reproduksi dipengaruhi oleh berbagai kondisi, dimulai dari infeksi hingga kondisi genetik atau hormonal. Yang pertama, infeksi menular seksual atau IMS. Penyakit seperti klamida, gonore, sifilis, dan HIV yang dapat dicegah dengan praktik seks aman. Yang kedua, gangguan hormonal. Kondisi seperti PCOS pada wanita atau rendahnya testosteron pada pria yang mempengaruhi kesuburan dan kesehatan umum. Yang ketiga, kanker reproduksi, termasuk kanker serviks, ovarium, prostat, dan testis yang dideteksi dini sangatlah penting. Yang keempat, infertilitas, ketidakmampuan untuk hamil setelah periode waktu tertentu, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kita masuk pada kesimpulan dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, edukasi tentang sistem reproduksi. Yang kedua, akses layanan kesehatan secara dini. Yang ketiga, gaya hidup sehat. Yang keempat, tanggung jawab bersama karena lingkungan yang mendukung kesehatan reproduksi. Sekian pemaparan saya mengenai materi sistem reproduksi wanita dan pria. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa.